Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Wahid Dohiri dengan NPM 23316023. Di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengubah hak akses dan hak akses untuk setiap user. Oke, pertama saya akan langsung saja membuat filenya, misalkan nanotechnocrat.sh. Oke, nanotechnocrat.sh. Oke, untuk nama filenya sendiri Technocrat dengan format sh. Lalu di enter, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita tulis Faker garis miring bin garis miring bash. Oke, dan saya akan meletakkan nama saya di sini. Oke. Lalu saya akan membuat variabel 1 yang berisi di sini untuk variabel itu tidak menggunakan spasi, karena jika menggunakan spasi hanya akan terdeteksi kata terakhir dari variabel tersebut. Lalu di bawahnya echo var1 untuk mengeluarkan apa isi dari variabel 1. Oke, dari sini Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu kita akan melihat apa saja hak akses yang dimiliki oleh file tersebut. ls-l technocrat.sh. Di sini terlihat ada tulisan RW, R, dan R. Nah, untuk user sendiri yaitu ada pada bagian RW. Artinya dia bisa menulis dan membaca. Untuk grup berada di bagian tengah yang bertulis R saja. Itu dia hanya bisa membaca. Lalu untuk R yang terakhir di sini itu untuk others atau user selain user sendiri dan grup. Oke. Maka sekarang bagaimana caranya kita mengubah supaya bisa semua user bisa menjalankan program yang kita buat. Karena jika kita langsung menjalankan, permission denied, berarti kita tidak memiliki izin untuk menjalankan program tersebut. Nah, caranya adalah jika kita ingin langsung mengedit hak akses untuk ketiganya, user, group, dan others, kita tinggal ketik chmod plus X untuk menjalankan, lalu nama file. Lalu kita ls-l lagi. Nah, di sini user, group, dan others itu sama-sama bisa menjalankan. Tapi khusus untuk group dan others itu tidak bisa menulis. Oke, maka kita jalankan terlebih dahulu filenya. Oke, di sini akan muncul sesuai yang saya tuliskan pada var1. Yang mana pada var1 saya menuliskan Technocrat sang juara. Oke, sesuai yang di sini. Tetapi jika kita mengubahnya, misalkan
misalkan menjadi swasta terbaik, lalu kita save filenya, lalu kita jalankan lagi, maka akan muncul sesuai yang tertulis di variabel 1. Nah, untuk mengedit, khusus untuk mengedit hak akses setiap user, itu bisa menggunakan angka. Formatnya adalah 1 untuk bisa menjalankan, 2 untuk bisa membaca, dan 4 untuk bisa menulis. Jika ingin seorang user membaca, menulis, dan menjalankan program, maka cukup ditambahkan 1 ditambah 2 ditambah 4. Saya akan memberikan contoh sederhana. Itu di Chmod. Oke, kita akan menggunakan angka. Misalkan user, saya beri izin untuk menulis, membaca, dan menjalankan, sedangkan grup saya hanya beri izin untuk membaca, dan others saya beri izin hanya membaca juga. Oke, seharusnya jika kita menulis 7, 2, dan 2, itu bagian perizinannya untuk user itu tetap RWX, tetapi untuk group dan others itu berubah menjadi R saja. Oke, kita enter. Dan oke, karena kita user, kita masih bisa menjalankannya. Lalu kita lihat perizinan yang dimiliki file tersebut. Dan oke. Jadi maaf, ternyata 1 itu untuk menjalankan filenya, 2 itu untuk membaca filenya, dan 4 itu 2 itu untuk menulis di filenya, untuk bisa mengubah filenya, dan 4 itu untuk bisa membaca di filenya. Maaf, saya tadi ternyata keliru. Nah, kita bisa mengkombinasikannya, tuh angka 1, 2, dan 4 tadi, sesuai dengan izin yang kita mau. Misalkan 3 untuk bisa membaca dan menulis, lalu 5 untuk bisa menulis dan menjalankan. Oke. Maka akan muncul seperti ini. RWX, WX, dan RX. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.